Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kembali kita akan mendengarkan renungan harian kita pada hari ini, tanggal 12 Mei 2020. Renungan harian kita terdapat dalam Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-50. Maka setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Yesus, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Yesus membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepada Yesus lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dari bacaan ini kita dapat melihat bahwa peristiwa yang terjadi di Samaria sangat bertolak belakang dengan peristiwa yang terjadi di Yudea. Dapat kita bayangkan, di daerahnya sendiri, di Yudea, Yesus ditolak. Tetapi sebaliknya, di Samaria, yang penduduknya dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi, malahan Yesus disambut dengan baik. Justru di Samaria, Yesus diterima, Yesus diperlakukan dengan layak, dan Yesus dapat memenangkan jiwa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kedatangan Yesus di Galilea, tepatnya di Kana, mengundang minat orang banyak oleh karena mujizat pertama yang dibuatnya, yaitu air menjadi anggur. Dan kali ini mujizat kesembuhan terjadi pada keluarga seorang pegawai istana. Dan yang menarik dari pengalaman pegawai istana ini adalah, satu, pegawai istana ini menaruh harapannya kepada Yesus. Kedua, pegawai istana ini mengikuti perkembangan pelayanan Yesus dan membuktikan pelayanan Yesus. Dan yang ketiga, akhirnya seluruh keluarganya percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, yang menjadi perenungan bagi kita dari bacaan kita hari ini. Pertama, pegawai istana itu mengikuti perkembangan pelayanan yang Yesus lakukan. Apakah saudara dan saya juga mengikuti perkembangan pelayanan atau perbuatan Yesus di dalam hidup kita? Kedua, pegawai istana percaya kepada mujizat Yesus. Apakah saudara dan saya masih percaya akan campur tangan Allah dalam hidup kita? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah sambutan kita untuk Yesus dalam hidup kita? Inilah yang menjadi renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.